Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita pada kali ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Selanjutnya ingin kami mengucapkan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah yang telah memberikan syafaatnya ketika kita di dunia, dan kita mengharapkan besok di akhirat kelak. Selanjutnya barangkali diizinkan ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang kali ini dengan judul bersedekah di bulan Ramadan berpahala 700 kali lipat, dirindukan surga, hajat dikabulkan. Berkaitan dengan judul yang ingin kami sampaikan tadi, dalam hal ini akan kita bahas 3 hal. Yang pertama, apa yang berpahala 700 kali lipat itu? Yang kedua, siapa yang dirindukan surga? Dan yang ketiga, siapa yang doa dan hajatnya dikabulkan? Kita mulai yang pertama. Apa yang berpahala 700 kali lipat itu? Yaitu apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Di situ jelas disampaikan oleh Allah bahwa ketika kita bersedekah di bulan Ramadan dan digunakan untuk jalan kebaikan di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Jika Anda bersedekah 1000, maka akan diganti Allah menjadi 700.000. Sangat luar biasa, dan mesti peluang ini kita ambil. Kemudian, apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa mendapatkan pahala yang sebesar itu? Misalnya saja, kita
menyumbang masjid yang akan dibangun, menyumbang pondok pesantren, menyumbang madrasah, dan sebagainya. Jika kita datang ke masjid, kemudian di kotak masjid ada kotak amal, maka sempatkanlah, walaupun hanya 1.000 perak. Karena itu akan menjadi 700.000 kebaikan jika kita melakukan sedekah di bulan Ramadan ini dengan di jalan Allah. Kemudian yang kedua yang ingin kita bahas pada kali ini yaitu siapa yang dirindukan surga itu. Orang yang dirindukan surga adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin talil qur'ani wa khafidil lisani wa mut'imil ji'ani was-shaimina fi sahri Ramadana. Yang artinya surga itu rindu kepada 4 orang. Orang yang membaca Al-Quran yang pertama, yang kedua orang yang menjaga lidahnya, yang ketiga orang yang memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Ini yang terkait dengan judul tadi. Jadi kalau misalnya kita memberikan takjil ke masjid, di sana ada anak-anak, orang tua yang sedang kelaparan karena menjalankan puasa. Jika kita memberi itu, maka surga pun merindukan kepada si pemberi takjil tadi. Ya. Dan yang keempat, yaitu orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kita menjadi 2 bagian itu. Satu sudah berpuasa, dirindukan surga. Yang kedua kita memberikan takjil, memberikan sedekah berupa makanan kecil, makanan ringan itu, minuman kepada orang yang kelaparan karena menjalankan puasa, maka itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikannya. Masih ada bonus, kita bisa dirindukan oleh surga, dan siapapun pasti mengharapkan surga. Meskipun orang yang tidak pernah beribadah pun ia ingin mati dan masuk surga. Tapi kan tidak mungkin. Ya. Maka alhamdulillah kita menjadi orang yang beriman, orang yang Islam dan tahu aturan yang digariskan oleh Rasulullah. Maka ini juga perlu kita syukuri. Ini bagian dari syafaat Rasulullah. Bagian dari pertolongan Rasulullah di dunia yang kita terima. Ini bentuk syafaat Rasulullah. Ya. Sampai kepada kita. Kemudian memberi makan orang yang puasa. Misalnya di jalan kita ketemu orang yang berpuasa, sudah masuk maghrib untuk berbuka puasa, kita memberikan orang yang kebetulan tidak membawa makanan untuk takjil atau berbuka puasa, kita akan termasuk bagian orang yang dirindukan surga. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan, yaitu, dan kita bahas bersama, yaitu siapa yang doa dan hajatnya dikabulkan di bulan Ramadan, yaitu satu orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ini akan dikabulkan doanya oleh Allah. Bahkan disabdakan di dalam hadis bahwa orang yang berpuasa itu salah satu dari 3 orang yang doanya tidak tertolak alias diterima, yaitu salah satunya adalah
orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu akan dikabulkan doanya, ya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. 1 orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Ini kita saat ini. Apalagi kita bersedekah, luar biasa lagi. Kemudian yang berikutnya, pemimpin yang adil itu juga doanya tidak akan tertolak atau diterima. Dan doa orang yang dizalimi, hadis riwayat Ahmad. Jadi orang yang berpuasa itu keuntungannya luar biasa. Doanya dikabulkan, hajatnya dikabulkan, kemudian pahalanya dilipat gandakan. Ya. Di samping itu, berpuasa dikabulkan hajatnya. Yang kedua, orang yang bersedekah juga dikabulkan hajatnya, meskipun itu hanya memberikan takjil ke masjid. Dan jangan lupa, untuk bisa seperti itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu bersolawat kepada Nabi. Ya, maka setiap saat, setiap waktu kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi agar doa-doa kita tidak tertahan. Karena solawat itu memberikan jalan yang lancar bagi doa-doa kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, barangkali bisa disimpulkan. Dan Anda setuju, silahkan diamalkan. 1, pergunakan momentum terbaik untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, yaitu di bulan Ramadan ini. Yang kedua, lakukan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan iman ikhlas, agar nilainya menjadi berlipat-lipat kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.